ucapkan selamat pagi. Bertemu kembali dengan Ibu Sias dalam pembelajaran matematika. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar bab yang ketiga, yaitu tentang relasi dan fungsi. Dan pada pertemuan kali ini kita terkhusus belajar mengenai cara penyajian relasi dan juga menentukan nama relasi dari dua himpunan. Mohon dipersiapkan modulnya terlebih dahulu karena di situ ada isian yang harus kalian isi. Disimak baik-baik ya. Selamat belajar, Tuhan berkati. Tujuan pembelajaran pada video kali ini adalah yang pertama, peserta didik dapat menyajikan relasi dalam bentuk diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram kartesius. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan nama relasi dari dua himpunan. Sebelumnya, perhatikan gambar ini. Ya, di sini ada gambar taksi, kemudian di atasnya ada pertanyaan. Tahukah kamu bagaimana tarif taksi dihitung dalam satu perjalanan? Pernah nggak ya kita berpikiran seperti ini? Ya, dalam perjalanan biasanya kalau kita naik taksi, itu ada tarif buka pintu atau tarif sekian kilometer pertama. Misalkan tarif buka pintu atau sekian kilometer pertamanya, 1 kilometer pertama dihitung 8.000. Kemudian kilometer berikutnya dihitung 4.000 per kilometer. Maka jika kita menempuh jarak 20 km, berapa tarif yang tertera? Nah, pada permasalahan tadi dapat ditentukan dengan materi ini, yaitu tentang relasi dan fungsi. Nah, nanti dalam materi relasi dan fungsi kita harus dapat membuat rumus fungsinya, kemudian menentukan berapa tarif taksinya. Pertama-tama kita belajar dulu tentang bentuk penyajian relasi. Bentuk penyajian relasi ada 3. Yang pertama dengan diagram panah. Misalkan ada himpunan A yang anggotanya terdiri dari 1, 2, 3, dan 4. Dan himpunan B yang anggotanya terdiri dari A, B, C. Kemudian jika 1 berpasangan dengan A atau 1 panahnya ke A, 2 ke A, 3 ke B, 4 ke C. Ini bentuk diagram panah. Maka jika disajikan dalam bentuk yang kedua, yaitu bentuk himpunan pasangan berurutan, namanya himpunan pasti pakai kurung kurawal. Jadi 1, A, karena 1 berpasangan dengan A, 2, A, 3, B, dan 4, C. Kemudian bentuk penyajian yang ketiga yaitu diagram kartesius. Ini masih berhubungan dengan bab kedua. Diagram kartesius, maka kita buat bidang koordinatnya dulu. Himpunan A sebagai sumbu X atau garis yang horizontal. Himpunan B sebagai sumbu Y atau garis yang vertikal. 1 berpasangan dengan A, maka kita pasangkan atau kita hubungkan 1, A. 2 dengan A, 3 dengan B, 4 dengan C. Maka bentuk diagram kartesiusnya seperti itu. Nah, kita masuk ke permasalahan sehari-hari yang berbentuk relasi. Nanti kita menyimpulkan apakah relasi itu. Misalkan terdapat 3 keluarga sebagai berikut. Ada keluarga pertama yang terdiri dari 2 anggota, yaitu Pak Joko dan Ibu Sri. Keluarga kedua yang terdiri dari 3 anggota, yaitu Pak Tono, Udin, dan juga Ibu Tati. Dan keluarga yang ketiga yang anggotanya terdiri dari 4 anggota keluarga, yaitu Pak Rudi, Amir, Tuti, dan juga Ibu Popi. Dari 3 keluarga ini kita bisa buat himpunannya. Kita kelompokkan terlebih dahulu. Ada kelompok ayah, ada kelompok ibu, dan juga ada kelompok anak. Kelompok ayah terdiri dari Pak Joko, Pak Tono, Pak Rudi. Kelompok ibu yang terdiri dari Ibu Sri, Ibu Tati, dan Ibu Popi. Kelompok anak yang terdiri dari Udin, Amir, dan Tuti. Nah, dari himpunan ini
kita dapat membuat relasinya. Nah, kita sajikan dalam bentuk diagram panah saja ya. Himpunan yang pertama misalkan ayah, Pak Joko, Pak Tono, Pak Rudi. Himpunan yang kedua misalkan nama anak, Udin, Amir, Tuti. Apa ya relasinya? Ya, karena sebelah kiri ayah, sebelah kanan nama anak, maka relasinya adalah ayah dari. Pak Joko ayah dari, karena Pak Joko tidak punya anak, maka tidak ada panahnya. Pak Tono ayah dari Udin, maka Pak Tono panahnya ke Udin. Pak Rudi ayah dari Amir dan Tuti, maka panahnya ke Amir dan ke Tuti. Kemudian selain itu, ada relasi lagi ya. Misalkan ada Ibu Sri, Ibu Tati, Ibu Popi. Nama anaknya ada Udin, Amir, Tuti. Kalau relasinya kira-kira apa ya? Iya, ibu dari. Ibu Sri tidak punya anak, maka tidak mempunyai panah. Ibu Tati, ibu dari Udin, maka panahnya ke Udin. Ibu Popi, ibu dari Amir dan juga Tuti, maka diagram panahnya seperti itu. Nah, dari sini kita dapat simpulkan tentang definisi relasi dari himpunan A ke B, yaitu hubungan yang memasangkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Nah, berikutnya kita masuk ke contoh soal atau seperti contoh soal yang ada dalam modul bab yang ketiga. Contoh yang pertama, jika diketahui diagram panah seperti ini. Di sini belum ada panahnya. Maka jika kita buat panahnya, Jepang kira-kira berpasangan dengan Tokyo, Korea Selatan dengan Seoul, Malaysia dengan Kuala Lumpur, Thailand dengan Bangkok, Filipina dengan Manila. Nah, kira-kira relasinya apa ya? Jepang titik-titik Tokyo, Korea Selatan titik-titik Seoul, dan seterusnya. Ya, relasinya adalah mempunyai ibu kota. Jepang mempunyai ibu kota Tokyo, Korea Selatan mempunyai ibu kota Seoul, Malaysia mempunyai ibu kota Kuala Lumpur, dan seterusnya. Maka relasinya mempunyai ibu kota. Jika dinyatakan dalam himpunan pasangan berurutan, tadi himpunan pasangan berurutan yang pakai kurung kurawal ya, kurung kurawal Jepang, Tokyo, Korea Selatan, Seoul, Malaysia, Kuala Lumpur, Thailand, Bangkok, Filipina, Manila. Nah, jika dinyatakan dalam diagram Kartesius, yang sebagai sumbu X adalah Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Yang sebagai sumbu Y adalah himpunan yang terdiri dari Seoul, Kuala Lumpur, Jakarta, Tokyo, Bangkok, dan Manila. Tinggal kita pasangkan Jepang dengan Tokyo. Maka titiknya di situ Korea Selatan dengan Seoul, Malaysia dengan Kuala Lumpur, Thailand dengan Bangkok, Filipina dengan Manila. Maka diagram Kartesiusnya seperti itu. Contoh yang kedua, diketahui seperti ini. Fungsi f dari A, himpunan A yang anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, dan B yang anggotanya terdiri dari 1, 2, 3, sampai 10. Relasi yang didefinisikan adalah setengah dari himpunan A ke himpunan B. Misalkan disuruh menyajikan dalam bentuk yang pertama himpunan pasangan berurutan. Maka himpunannya 1 setengah dari 2, maka kurung kurawal, kurung buka 1,2. 2 setengah dari 4, maka 2,4. 3 setengah dari 6, maka 3,6. 4 setengah dari 8, maka 4,8. Dan 5 setengah dari 10, maka 5,10. Maka himpunan pasangan berurutannya seperti itu. Kemudian jika dinyatakan dalam diagram panah, himpunan A anggotanya terdiri dari 1 sampai 5, himpunan B anggotanya terdiri dari 1 sampai 10, tinggal kita beri panahnya.
1/2 dari 2, 2/2 dari 4, 3/2 dari 6, 4/2 dari 8, dan 5/2 dari 10. Berikutnya, jika disajikan dalam bentuk diagram kartesius, maka sebagai sumbu X adalah himpunan A dan sebagai sumbu Y adalah himpunan B. Kemudian dipasangkan 1,2, maka 1 dengan 2, 2 dengan 4, 3 dengan 6, 4 dengan 8, dan 5 dengan 10. Nah, berikutnya masuk ke contoh yang ketiga. Contoh ketiga ini berhubungan dengan penamaan relasi. Nah, sebelum masuk contoh ketiga, saya jelaskan terlebih dahulu tentang penamaan relasi yang mungkin jika himpunannya berupa bilangan semua. Relasi yang mungkin jika himpunannya berupa bilangan semua, maka ada titik-titik kurangnya dari, titik-titik nanti ini diisi dengan angka ya, misalkan 2 kurangnya dari, 3 kurangnya dari, dan seterusnya. Bisa juga titik-titik lebihnya dari, bisa juga titik-titik kali dari, bisa juga akar dari, bisa juga kuadrat dari, bisa juga pangkat titik-titik dari. Selain itu, bisa juga lebih dari, kurang dari, faktor dari, atau kelipatan dari. Nah, sekarang kita masuk contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga diketahui seperti ini. Ada himpunan pasangan berurutan, ada juga diagram panah. Nah, dalam himpunan pasangan berurutan, nanti yang perlu diingat, kalian ingat adalah angka yang pertama atau bilangan pertama merupakan jawabannya. Nah, nanti operasinya bisa ditambah, kurang, kali, bagi, akar, pangkat, dan seterusnya. Nah, sekarang coba kita lihat yang A. 1 adalah jawabannya ya. Diingat angka pertama atau bilangan pertama adalah jawabannya. Min 3 diapakan supaya bisa jadi 1. Negatif 2 diapakan supaya bisa menjadi 2. Negatif 1 diapakan supaya bisa menjadi 3. 0 diapakan supaya bisa menjadi 4. Nah, ini jelas ya 0 ya. Kalau jadi 4 berarti ditambah 4. Apakah benar yang lainnya juga sama? Negatif 3 tambah 4 hasilnya 1. Negatif 2 tambah 4 hasilnya 2. Negatif 1 tambah 4 hasilnya 3. 0 tambah 4 hasilnya 4. 1 ditambah 4 hasilnya 5. Maka relasinya adalah, karena ditambah 4, maka relasinya 4 lebihnya dari. Gimana? Jelas? Sekarang kita masuk contoh yang B. Ingat, bilangan pertama adalah hasilnya. 25 diapakan supaya jadi 5? Karena semakin kecil bisa dikurangi, dibagi. Coba kita kurangi. 25 supaya jadi 5 dikurangi 20. Tapi tidak tepat ya. Jika 36 dikurangi 20 hasilnya 6, tidak tepat. Maka bukan karena dikurangi. Coba kita bagi. 25 menjadi 5 karena dibagi 5. 36 dibagi 5 bukan 6. Maka selain itu di akar atau pangkat. Akar terlebih dahulu ya. 25 supaya jadi 5 karena di akar tepat. 36 di akar hasilnya 6, 49 di akar 7, dan seterusnya. Coba kalau kita baca, 5 adalah akar dari 25. Tepat. 6 adalah akar dari 36. Betul juga. 7 adalah akar dari 49. Benar. 8 adalah akar dari 64. Benar. 9 adalah akar dari 81. Benar ya? Maka relasinya adalah akar dari. Kemudian yang C. Ingat, bilangan pertama adalah jawabannya. 2 diapakan supaya bisa jadi 6? Iya, dikali 3. Coba, 2 kali 3, 6. 3 kali 3, 9. 4 kali 3, 12. 5 kali 3, 15. Maka relasinya adalah 3 kali dari. Coba kita lihat satu-satu, kita baca satu-satu apakah tepat.
6 adalah 3 kali dari 2. Benar ya? 9 adalah 3 kali dari 3. Benar. 12 adalah 3 kali dari 4. Benar. 15 adalah 3 kali dari 5. Benar. Maka relasinya 3 kali dari. Berikutnya yang D. Ingat bilangan pertama adalah jawabannya. Nah, 1 diapakan bisa jadi 2. 1 diapakan bisa jadi 3. Nah, ini mengalami perubahan. Maka tidak mungkin ditambah dengan angka yang sama, dikali atau dikurangi atau dibagi dengan angka yang sama. Maka relasinya bisa lebih dari, kurang dari, faktor dari, atau kelipatan dari. Apa yang cocok ya? Iya, yang cocok adalah lebih dari. Coba kita baca. 2 lebih dari 1. 3 lebih dari 1. 3 lebih dari 2. 4 lebih dari 1. 4 lebih dari 2. 4 lebih dari 3. Karena cocok semua, maka relasinya adalah lebih dari. Berikutnya yang E. Di sini diketahui diagram panah. Maka himpunan pertama adalah hasilnya. 4 diapakan supaya bisa jadi 1? Jelas ya? 8 bisa jadi 2. Dibagi 4. 4 dibagi 4, 1. 8 dibagi 4, 2. 12 dibagi 4, 3. 16 dibagi 4, 4. 20 dibagi 4, 5. Karena dibagi 4, maka penulisannya bukan bagi 4-nya dari, tapi 1/4 dari. Jika dibagi 5, 1/5 dari. Jika dibagi 2, 1/2 dari. Demikian cara penamaan relasi. Bagaimana setelah melihat video pembelajaran tadi? Jika masih mengalami kesulitan, bisa bertanya ke Bu Sias lewat WA atau lewat Google Classroom. Kemudian untuk latihan pada pertemuan kali ini, kalian bisa lihat di Google Classroom. Kemudian untuk pertemuan berikutnya, kalian akan belajar tentang ciri-ciri fungsi dan cara penyajian fungsi. Demikian pertemuan pada hari ini. Selamat belajar, selamat berlatih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Ingat, patuhi dan jadikan kebiasaan.